Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas itu menu pelayanan masyarakat, yaitu menu kelahiran. Oke. Nah, di dalam menu ini teman-teman bisa mencetak form kosong ya. Jadi kalau cetak form kosong bisa. Terus kalau teman-teman mau cetak form kosong itu tujuannya adalah yang bersangkutan nanti mau ngisi dulu deh datanya biar nggak ini, atau kalau mau kelahiran baru langsung bisa diklik di kelahiran baru. Nah, nanti teknis mengisinya adalah yang ngelapor siapa. Nah, ini akan connect dengan database. Saya adalah saya atau siapa di sini ya, saya yang lapor. Terus saksinya siapa, bikin saksinya dengan kasta loh. Jadi mereka akan muncul. Kalau mau lebih spesifik lagi, nah, maka dia akan muncul atau ya, seperti itu ya. Jadi saksi duanya siapa, ya, sama. Nanti kok otomatis dia akan terisi semua data orang tua, data ibu, data anak. Nah, data anaknya tinggal diketik, yang di sini tinggal diketik. Nah, nicknya jangan diisi dulu, kan nicknya itu kan nanti belum dikasih ya, jadi kosongin aja, nicknya dulu dikosongin. Setelah itu baru disimpan. Nah, setelah ininya disimpan, maka nanti akan muncul seperti ini, lalu dicetak. Nah, ini akan dikirim ke Capil lewat aku online ya. Setelah ini dikirim ke Capil, nanti akan dapat kakak dan nick, baru input nick. Nah, baru tinggal isi nicknya, baru disimpan. Ketika sudah diisi nick dan disimpan, maka otomatis datanya akan masuk ke dalam database kependudukan, begitu ya. Jadi otomatis sudah masuk ke database kependudukan. Nah, terus untuk kelahiran khusus, ya ini hanya sebuah form. Jadi beliau akan ngisi formnya begitu ya. Ini belum saya saya isi filenya. Nanti sebenarnya kalau sudah diinstalasi, nanti tinggal diklik akan menuju ke filenya tersebut begitu guys. Begitu teman-teman semua ya. Jadi ini adalah untuk kelahiran khusus. Nah, yang di atasnya ini adalah untuk kelahiran baru. Jadi kita sudah nggak usah tulis tangan, manual, dan semua akan terekam di sini. Otomatis database kita bergerak. Ketika ada masyarakat yang mencari akte kelahiran, akan otomatis menambah database kita. Lalu kita kembali, pelayanan berikutnya adalah pindah dan datang atau meninggal dulu lah ya. Kita ke meninggal dulu ya. Nah, meninggal juga sama. Ini adalah kematian lama ya. Kalau kematian lama berarti dia cetak F201 atau jenazahnya yang jelas dia nggak ada di database gitu. Jadi orang itu yang meninggal itu database nggak ada, itu termasuk kematian lama. Jadi bikin akte, tapi dia udah nggak ada database. Nah, inputnya di sini. Yang manual itu nanti adalah mengisi di data kerja jenazah yang manualnya. Kenapa? Kadang kan tidak ada di database. Itu yang manual ya, ketik manual ya. Nah, kalau yang pelaporan kematian, jenazahnya ada di database atau orangnya ada yang meninggal ada di database, dengan klik ini. Nah, sistemnya juga sama, tinggal ketik cari yang lapor siapa, kita ketik nama yang lapor, saksinya ketik. Jadi yang ini nggak perlu diisi ya, kita contoh hak saksi duanya adalah saya gitu. Nah, pasti tinggal ketik klik, nah otomatis terisi dia. Begitu. Semuanya baik. Ini data orang tua, ini untuk lahir mati ya, untuk lahir mati. Nah, biasanya ini nanti dia kan nggak ada database, berarti inputnya yang nggak ada di database itu. Setelah selesai baru disimpan. Nah, setelah disimpan nanti dia akan muncul langsung F201. Nah, dia akan muncul seperti ini, F201 yang meninggal. Ini dikirim. Nah, setelah dibikin ini akan otomatis orang ini akan tidak ada di database atau di statusnya akan meninggal. Nah, kalau ini dihapus, sebab salah ketik atau gimana, tinggal dihapus atau tinggal diperbaiki. Kalau dihapus ya balik lagi ke database gitu ya. Nah, sehingga ada pencatatan yang lahir mati, masyarakat mencari akte kelahiran atau masyarakat mencari akte kematian, database-nya kita tetap bergerak.
Jadi database-nya kita akan benar-benar real berjalan. Jadi selama ini yang desa-desanya yang tidak memiliki pencatatan database yang maksimal, maka dengan aplikasi ini database-nya akan bergerak terus. Begitu juga nanti pada saat pindah datang. Nah, pindah datang ini ada dua panel, yaitu warga datang dan warga pindah. Nah, ketika warganya datang, ketika warganya pindah, kita akan pindah dulu ya, karena yang datang nanti ada yang unik. Nah, ketika ada warga pindah, dia cukup mengisi pelapornya siapa, saya anggap ini ya, pelapornya siapa. Setelah yang lapor pindah, terus dia mau pindah kemana, ya ini tinggal diisi alamat pindahnya. Nah, ini pada keluarga yang lapor itu yang pindah siapa gitu ya. Dia sumpahnya kalau dia sendiri yang pindah, yang lainnya tinggal di XX saja. Yang lainnya tinggal di XX saja. Nah, sehingga sisa satu orang yang akan benar-benar pindah dari database. Setelah itu baru disimpan. Nah, ini buka tutup nih buat yang luar negeri ya. Ya, silakan. Ini yang di sini kalau nggak kepake ya tinggal ditutup aja detailnya. Setelah itu disimpan. Nah, setelah ini disimpan, nanti akan muncul seperti F103 pindah form pindahnya. Jadi form pindahnya sudah selesai. Nah, jadi kita udah nggak perlu ngetik warga, nggak perlu ngisi nulis lagi, kita nggak usah ngetik lagi, dan otomatis ini dikirim ke Capil. Nanti di catatan sipil kan sudah pindah. Nah, di database-nya kita juga sudah pindah warga tersebut begitu. Nah, sekarang kita ke datang. Ketika ke datang seperti ini ya. Nah, kita lihat nih yang dia datangnya nanti permanen apa sementara. Biasanya kan ada warga yang datang pindah selamanya, seperti mau menikah ya, atau permanen dia tinggal ngekos atau bekerja ya. Jadi kalau yang permanen itu sistemnya sama, tinggal ketik nicknya, kayak input database penduduk baru ya. Jadi kayak input baru lalu disimpan. Nah, kalau yang permanen sistemnya sama juga ya, kayak input penduduk baru, cuma di sini ada alasan dia datang. Contoh adalah bekerja, dia datang ke sini bekerja atau sekolah atau apalah ya. Nah, terus kita masukkan nicknya nih, kita masukkan nicknya. Setelah kita masukkan nicknya, nah, udah itu kita mau masuk. Nah, dia langsung ada begini. Ini adalah history. Jadi peringatan nick pernah terdaftar. Nah, nick ini pernah terdaftar. Jadi dia datang tanggal 14 bulan 5, pergi juga tanggal 14 bulan 5. Alasan datangnya dia bekerja, alasan perginya kemarin bukan habis pekerjaan, malah dia perginya kemarin diusir begitu ya, karena dia mencuri. Nah, terus dia berada di Banjar Dinas Kanginan. Terus berikutnya lagi datang bekerja, diusir lagi, berada di Banjar jauh. Sekarang Bapak mau izinkan dia tetap tinggal di sini atau bagaimana, kan begitu ya. Nah, nanti ini adalah histori. Kalau Pak tetap izinkan, dengan lanjutkan izin. Kalau nggak, dibatalkan. Saya anggap diizinkan kembali. Nah, jadi tinggal mengisi nomor kakaknya, nama lengkapnya. Setelah itu dia mengisi etnis, hubungannya, nama ayah, nama ibu, apakah dia cacat atau tidak. Nah, ditulis di sini lalu disimpan. Nah, setelah disimpan dia akan otomatis menjadi database penduduk dengan status non permanen begitu ya. Nah, kalau dia mau pulang tinggal konfirmasi lagi perginya. Kalau dia udah mau selesai ya, konfirmasi pergi, alasan dia pergi apa. Ini sangat berguna sekali ketika warga itu pergi dari desa kita dalam kondisi tidak baik-baik saja. Nah, nanti akan berguna, nanti cek dia pergi. Nah, setelah itu kita bisa lihat rekapannya. Artinya kita bisa buat laporannya. Sekarang kita bikin semua Banjar ya. Kita ambil dari bulan Januari sampai today hari ini ya. Oke, kita lihat ini. Dan di sini kita bisa melihat, sebentar ya biar bisa dibaca, kita cancel. Nah, ini kenapa tampilannya lebar ya, karena layar ya, dia mempengaruhi layar. Nah, jadi laporan penduduk permanen atau aktif. Nah, yang ini yang masih aktif, artinya masih berada di sini ya, non permanen tapi dia berada di desa. Selanjutnya ini adalah laporan rekapitulasi pindah datang. Jadi yang statusnya pindah datang semua ada di sini. Nah, jenisnya kalau pindah, kalau datang. Jadi kan jenisnya sesuai dengan itu. Terus kalau yang ini adalah laporan long history kedatangan dan kepergian non permanen kayak tadi nih.
Nah, jadi kita lihat historinya. Nah, ya historinya kayak apa saja, siapa saja yang pergi, kapan dia datangnya, bagaimana begitu, tanggal datangnya, tanggal baliknya. Kalau dia masih di sini ya akan kelihatan, tapi tanggal baliknya kosong kalau nggak salah. Begitu ya guys. Jadi, nah ini adalah salah satu menu untuk mutasi data penduduk, baik pergi, lahir, pergi, datang, dan meninggal. Oke, sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya yang mungkin saya jelaskan di part-part berikutnya. Terima kasih, selamat siang, pagi, dan sore sesuai dengan teman-teman nonton video ini.